Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apnia Hijah dengan NIM 20111102044 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Lokal 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di sini saya akan membawakan materi presentasi yang berjudul Perlengkapan dan Peralatan Kantor dari mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan yang diampu oleh dosen Ibu Tri Wahyuni SPD MPD. Baiklah, memasuki materi. Kantor adalah tempat berlangsungnya kegiatan ketatausahaan yang dikerjakan oleh staf atau pegawai guna mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, tata usaha tentunya diperlukan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang pekerjaan yang dilakukan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Peralatan kantor berarti sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Jadi dapat dikatakan bahwa peralatan kantor merupakan suatu media dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Secara keseluruhan, dapat dikatakan peralatan kantor adalah suatu sarana dan prasarana yang dapat memperlancar atau mempercepat pelaksanaan pekerjaan kantor. Namun secara sederhananya, peralatan kantor adalah alat yang berjangka waktu pemakaian lama. Adapun manfaat dari peralatan kantor diantaranya yang pertama untuk mendukung aktivitas pekerjaan kantor, yang kedua mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kantor, mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor. Selain itu, memperoleh hasil yang lebih maksimal, baik dan memuaskan. Sedangkan perlengkapan kantor adalah segenap benda yang digunakan untuk membantu kelancaran kegiatan tata usaha yang terdiri dari perabot kantor, mesin kantor, perbekalan kantor, serta interior kantor. Ada pula yang mengatakan bahwa perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan, bersifat jangka pendek dan habis pakai. Sama seperti manfaat adanya peralatan kantor, adapun manfaat perlengkapan kantor diantaranya mendukung aktivitas dan pekerjaan kantor, mempermudah, mempercepat proses pengerjaan dan pelaksanaan kegiatan kantor, memperoleh hasil pekerjaan yang lebih maksimal, dan sebagai aset kantor. Nah, gimana sih bentuk-bentuk dan contoh dari peralatan maupun perlengkapan kantor tersebut? Di sini saya akan memaparkan beberapa contoh peralatan dan perlengkapan kantor. Yang pertama, peralatan kantor yang meliputi meja dan kursi kantor. Seperti yang kita ketahui, meja dan kursi kantor merupakan hal yang wajib ada dalam sebuah kantor guna menunjang kegiatan atau pekerjaan kantor. Terdapat di dalamnya, di sebuah meja kantor terdapat beberapa peralatan seperti komputer, file-file pekerjaan, peralatan pribadi guna menunjang pekerjaan. Biasanya peralatan ini didesain sedemikian rupa agar nyaman dan menambah semangat para pegawainya. Alat yang kedua yaitu perangkat komputer. Perangkat komputer ini biasanya berfungsi untuk membantu pekerjaan-pekerjaan para pegawai, yaitu pekerjaan utama kantor seperti pembuatan laporan, input transaksi, pencatatan, penjadwalan, editing, video dan gambar, dan sebagainya. Alat yang tak kalah penting dalam sebuah kantor biasanya terdapat printer dan scanner, di mana fungsi printer ialah untuk mencetak dokumen dari bentuk file menjadi bentuk kertas. Sedangkan scanner adalah alat yang digunakan untuk mengubah file dalam bentuk file kertas menjadi sebuah bentuk file di dalam komputer. Alat selanjutnya yaitu mesin fotokopi. Mesin fotokopi digunakan untuk menduplikasikan file yang terdapat pada kertas
yaitu pengadaan alat ini penting untuk menunjang kecepatan kerja karyawan, terutama untuk menduplikasikan file-file laporan yang biasanya diserahkan ke atasan atau bagian lain. Selanjutnya ada alat penghancur kertas. Mesin ini sangat penting dalam sebuah kantor, terutama kantor besar ya. Tujuannya untuk mengamankan dokumen-dokumen yang penting dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya ada mesin absensi yang digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan serta mengkalkulasikan laporannya secara otomatis. Selanjutnya ada alat yang bernama piling kabinet, biasanya berupa lemari kecil yang terbuat dari besi dan dapat dikunci sehingga kuat dan tidak mudah lapuk atau terserang rayap yang dapat menghancurkan dokumen. Nah, fungsi piling kabinet tersebut ialah untuk melakukan penyimpanan arsip data yang penting dalam sebuah perusahaan atau kantor. Yang tadi ialah beberapa contoh peralatan dari sebuah kantor. Selanjutnya nih, contoh-contoh perlengkapan kantor. Yang pertama, kertas. Kertas ialah perlengkapan yang paling dibutuhkan dalam sebuah kantor. Biasanya digunakan untuk menulis, mencetak maupun menggambar. Kertas biasanya dalam sebuah kantor, kertas yang biasa dipakai ialah berjenis HPS, F4 atau folio yang mempunyai ketebalan 70 hingga 100 gram. Selanjutnya pulpen, pensil, tip X, dan penghapus. Pulpen, pensil, dan penghapus biasanya adalah beberapa benda yang sangat-sangat harus selalu ada dalam sebuah kantor, di mana pensil digunakan untuk menulis, menggambar, menuangkan ide atau gagasan di sebuah kertas yang mudah dihapus ya maksudnya. Sedangkan pulpen biasanya digunakan untuk keperluan tanda tangan dan lain sebagainya. Nah, tip X nih, kalau tip X itu jarang digunakan karena tip X ini hanya sebagai penghapus pulpen. Selanjutnya klip atau penjepit kertas. Dari ukurannya saja ini nih beragam ya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Dan juga warnanya itu beragam, ada yang polos, ada yang berwarna gitu. Nah, biasanya klip ini digunakan untuk menyatukan lembaran kertas, stop map atau amplop dalam beberapa ya, jadi tidak terpencar-pencar gitu. Selanjutnya ada stop map, amplop, dan ordner. Nah, pertama amplop. Amplop adalah perlengkapan kantor dengan fungsi sebagai branding perusahaan. Amplop biasanya akan didesain menarik agar memiliki kesan sekaligus untuk mengeksplorasi dengan perusahaan pesaing. Sedangkan stop map gunanya untuk menyimpan kertas dan dokumen supaya tidak terlipat atau tertekuk. Sedangkan ordner adalah kotak tempat untuk menyimpan arsip dengan identitas pada tag keterangan ordner. Perlengkapan kantor ini sering digunakan karena mampu mempermudah pengarsipan dengan skala yang besar. Selanjutnya benda kecil-kecil nih, penggaris, gunting, perforator, serta perekat dan lainnya. Penggaris ialah digunakan sebagai alat pengukur yang biasa digunakan di sebuah kantor. Sedangkan gunting adalah alat kantor yang selalu ada untuk memotong plastik, kertas, kain, tali, dan lainnya. Sedangkan perforator itu untuk melubangi kertas. Sedangkan perekat bisa berupa lem atau selotip, dan ada lagi alat-alat lainnya. Baik, itu tadi beberapa dari contoh atau bentuk dari peralatan dan perlengkapan kantor. Di sini kita mengetahui perlengkapan dan peralatan kantor adalah sebagai alat penunjang kegiatan baik berupa sarana maupun prasarana guna mencapai tujuan yang diinginkan dari sebuah kantor. Sekian materi yang dapat saya bawakan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.